Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita kembali jumpa lagi di minggu yang luar biasa pagi hari ini. Mari berapa banyak yang siap menikmati hadirat Tuhan, yang siap saya ajak sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh ada lagi di minggu yang luar biasa ini. Dan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sampai pada hari ini kami hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Ini ibadah Tuhan. Ambil alih Tuhan. Dari awal sampai selesai. Hanya dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian-pujian kita hanya untuk Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Oh Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yesus. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan
Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, oh God, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I will. Mari jemaat Tuhan, katakan, oh God, I worship, I worship you, oh God, I worship you. Akan bersorak bagi Tuhan yang luar biasa. Lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dialah Tuhan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu,
kita pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kembali kita datang dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berada di mata-Mu. Segenap hidupku Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara jemaat GB Asia Afrika yang saya kasihi. Sudah lama kita nggak berjumpa ya, tapi saya percaya semua ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saya juga berterima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Willy, Ibu Yuliana, Pak Harjo, Ibu Eka buat kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Aku juga berdoa dimanapun jemaat-Mu mengikuti ibadah online ini, Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat mereka, di rumah mereka, di dalam apartemen mereka, dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat di mana mereka berada. Nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Saya akan baca dari New King James Version, nanti saya akan terjemahkan. Bunyinya seperti ini. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Artinya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Sudah bagi mau catat judul firman Tuhan pagi hari ini adalah drinking from the source, atau minum dari sumbernya. Saudara, banyak orang mencapai tujuan mereka dengan berhasil. Mereka menjadi orang-orang yang kaya raya, yang tenar, dihormati banyak orang, secara duniawi menjadi sangat berhasil. Tetapi kita menemukan bahwa hati mereka tetap kosong. Banyak artis-artis ternama yang menjadi begitu kaya raya, begitu ternama, tapi hari hidup mereka itu tragis. Tidak sedikit yang berakhir dengan mereka bunuh diri. Salah satu komedian terkenal yang membuat jutaan orang selama bertahun-tahun di seluruh dunia itu tertawa. Namanya Robin Williams. Saya percaya sudah tahu. Robin Williams seorang komedian yang sangat terkenal, aktor yang sangat berhasil. Tapi kita ingat akhir hidupnya tragis, dia bunuh diri. Alasannya karena hatinya kosong. Saudara, hati yang kosong itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan. Kita boleh berhasil dalam segala hal, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, ada yang kosong dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus bilang begini, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang bisa memuaskan kita itu hanya Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Alkitab NLT bunyinya seperti ini, nanti saya terjemahkan kembali. "Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing." Ini satu pernyataan yang luar biasa. Yesus bilang begini, "Akulah pokok anggur, kaulah cabangnya. Mereka yang tetap di dalam aku, dan aku di dalamnya, akan menghasilkan banyak buah. Karena terpisah dariku, engkau tidak dapat melakukan apapun." Yesus bilang, "Akulah pokok anggur, kaulah cabangnya." Cabang itu selalu harus melekat kepada pokok, baru dia bisa hidup, baru dia bisa berbuah. Saudara, dengar baik-baik. Manusia itu diciptakan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, hidup dalam hubungan intim dengan Tuhan. Tanpa itu, pasti ada yang kosong dalam hati kita. Yohanes 6 ayat 35. Yesus bilang begini, "He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty." Ini satu janji Tuhan yang sangat luar biasa
dan sangat jelas, Dia yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Tidak akan lapar. Dan dia yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Jadi sampai di sini saudara tahu, saudara bisa melihat Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kehausan dalam jiwa kita hanya bisa dipuaskan ketika kita minum dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Dimulai dengan kita datang kepada Dia dan percaya kepada Dia. Seorang hamba Tuhan dari Church of Scotland tahun 1835-an, namanya Robert Murray McCain. Dia menulis dalam biografinya sebuah quotation yang ditujukan kepada orang yang tidak percaya, unbeliever. Dia bilang begini, I have experienced more joy this morning than you have your entire life. Dia bilang begini, aku mengalami lebih banyak sukacita pagi hari ini daripada engkau seumur hidupmu. Yang dia ingin sampaikan adalah hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita bagi manusia. Saudara bisa catat baik-baik. Tuhan tidak pernah melarang kita bersukacita, bersenang-senang. Tuhan tidak melarang itu. Tuhan dengar baik-baik, Dia yang memberikan sukacita terbesar. Sekali lagi, yang memberikan sukacita, kesenangan terbesar dalam hidup manusia adalah Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Saya ingin saudara, kita membuka Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 8. Dari Alkitab NLT, nanti saya akan terjemahkan. A Psalm of David regarding a time when David was in the wilderness of Judah. Perhatikan baik-baik. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia berada di padang gurun. Saudara-saudara, sejak bulan Maret, seluruh dunia berada di wilderness dengan COVID-19. Kita semua berada di padang gurun. Jadi dengan kata lain, situasi yang Daud sedang hadapi hampir sama dengan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kita sedang berada di padang gurun. Nah, di padang gurun dia menulis Mazmur ini dan dia bilang begini, Oh God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. Dia bilang, oh Tuhan, Kau adalah Tuhanku. Aku sungguh-sungguh mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku, seluruh tubuhku merindukan Engkau di tanah yang kering ini tanpa air. Saudara, di padang gurun, Daud mengatakan dia haus akan Tuhan. Seluruh tubuhnya merindukan Tuhan. Kebenaran apa yang kita bisa terima di sini? Tidak ada satu padang gurun pun, dengar baik-baik saudara. Tidak ada satu masalah pergumulan yang dapat menghalangi, membatasi kita haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan adalah pilihan kita. Ketika kita fokus ya sama masalah pergumulan, kita fokus ya sama padang gurun, you will lose that hunger, you will lose that thirst. Engkau akan kehilangan kelaparan, kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Oke, kita lanjutkan Daud. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. Wow. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. Because you are my helper, I sing for joy in the shadow of your wings. I cling to you, your strong right hand holds me securely. Artinya, Mazmur Daud tentang saat Daud berada di padang belantara Yehuda. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, aku sungguh-sungguh mencarimu, jiwaku haus akan dirimu. Seluruh tubuhku merindukanmu di tanah yang kering dan lelah ini di mana tidak
ada air. Di padang gurun, di padang belantara, Daud memilih untuk fokus kepada Tuhan. Dia bilang, aku haus akan Engkau Tuhan. Seluruh tubuhku merindukanmu. Lalu ayat 2 dia bilang begini, aku telah melihatmu di tempat perlindunganmu dan menatap kekuatan dan kemuliaanmu. Cintamu yang tak pernah gagal lebih baik daripada hidup itu sendiri. Betapa aku memujimu. Aku akan memujimu selama aku hidup, mengangkat tanganku untukmu dalam doa. Engkau memuaskanku lebih daripada pesta terkaya. Aku akan memujimu dengan lagu-lagu kegembiraan. Aku terbangun memikirkanmu, bermeditasi padamu sepanjang malam. Karena Engkau adalah penolongku, aku bernyanyi kegirangan dalam bayangan sayapmu. Aku bergantung padamu, tangan kananmu yang kuat memegangku dengan aman. Saudara perhatikan baik-baik. Semuanya dimulai dari ayat 1. Ketika Daud mengatakan, my soul thirsts for you. Dimulai dengan Daud mengatakan, jiwaku haus akan Engkau. Seluruh tubuhku mencari Engkau. Apa artinya mencari sesuatu? Artinya dengar baik-baik. Artinya seluruh atensi kita, seluruh gairah kita, seluruh kerinduan kita. Ketika kita mengatakan kita mencari Tuhan, dengar baik-baik. Artinya seluruh perhatian kita, seluruh hati kita, seluruh kerinduan kita, kita berikan untuk Dia. Yang setuju kata amin. Saudara-saudara, saya percaya semua alami, saya juga pernah alami. Kita masuk ruang doa atau di kamar tidur untuk berdoa. Ketika kita keluar, tidak ada bedanya dengan waktu kita masuk. Hati kita, sikap hati kita sama, gak ada bedanya. When you come out of prayer, the same as when you come in. Ada dua kunci saya ingin bagikan. Dua kunci bagaimana mengalami terobosan dalam doa. Yang pertama, saudara, kembali ke ayat 1. Daud bilang begini, oh God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you. In this parched and weary land where there is no water. Daud bilang begini, ya Tuhan, Engkau ada Tuhanku, aku sungguh-sungguh mencarimu, jiwaku haus akan dirimu, seluruh tubuhku merindukanmu di tanah yang kering dan lelah ini di mana tidak ada air. Yang pertama, saudara, kalau engkau rindu mengalami terobosan dalam kehidupan doa, yang pertama, datang ke dalam hadiratnya dengan keperluan yang sangat dalam. Daud bilang, jiwaku merindukanmu, seluruh tubuhku haus akan Engkau. Itu kerinduan yang sangat luar biasa. Dia menyatakan, saya mempunyai keperluan yang sangat dalam, yang hanya bisa dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Ketika kita datang untuk berdoa, sangat baik kita menyadari bahwa tidak ada apapun yang bisa kita lakukan. Betul nggak? Seringkali kita datang berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi setelah kita keluar, kita merasa we can do something else. Justru kita harus datang dengan sikap hati. Ada keperluan yang sangat dalam. I cannot do anything. It's all Him. Semuanya Dia. Kita datang dengan sikap hati, Lord, I cannot want you without you. Tuhan, aku tidak bisa menginginkan Engkau tanpa Engkau. I cannot even love you without you. Aku tidak bisa mengasihi Engkau tanpa Engkau. Coba renungkan, saudara. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi mau sama Tuhan. Kita nggak bisa tiba-tiba jatuh cinta sama Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Kita nggak bisa bikin-bikin di hati kita. Betul?
pagi hari ini, Engkau yang paling tahu sikap hatimu. Nanti kita mau berdoa, minta Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang menginginkan Dia. Hati yang mencintai Dia. Hati yang menyadari tidak ada apapun yang bisa kita lakukan. It's all about Him. Kunci yang kedua, saudara. Mazmur 63 ayat 2 dan ayat 3. I have seen you in your sanctuary and gaze upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. Wow. Wow. Aku telah melihatmu di tempat perlindunganmu dan menatap kekuatan dan kemuliaanmu. Cintamu yang tak pernah gagal lebih baik daripada hidup itu sendiri. Betapa aku memujimu. Kunci yang kedua, catat baik-baik. Datang ke dalam hadiratnya dengan adoration, dengan sikap yang memuja. Sesudah ayat 2 dan ayat 3, kita bisa melihat Daud di padang gurun, dia datang ke hadirat Tuhan dengan sikap hati yang terkagum-kagum sama Tuhan. Dengan sikap hati yang memuja, adoration. Saudara-saudara, salah satu alasan kenapa banyak orang percaya keluar dari doa, dari ruang doa, nggak ada bedanya sama dia masuk. Karena jawabannya, karena kita lakukan segala hal tetap tanpa adoration, tanpa adore Him. Jadi yang kunci yang kedua, kita harus datang dalam hadiratnya dengan sikap hati yang memuja Dia. Ada 4 hal saya ingin bagikan mengenai adoration yang sudah perlu mengerti. Yang pertama, adoration atau memuja membuka receptivity of the soul, atau adoration itu membuka daya terima jiwa kita. Yang kedua, adoration causes us to see Him for who He is. Sikap hati yang memuja itu akan membuat kita melihat diri Tuhan seperti dirinya. Yang ketiga, adoration lift Him up above all. Lift Jesus above all. Sikap hati yang memuja dengan baik-baik mengangkat Yesus di atas segala-galanya. Jadi apapun kita boleh berada in the wilderness, di padang gurun, menghadapi macam-macam masalah pergumulan. Ketika kita datang ke dalam hadiratnya dengan adoration, kita sedang mengangkat Yesus di atas semua yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Yang setuju kata amin. Yang keempat, catat baik-baik. Adoration menempatkan engkau dan saya di atas semua yang sedang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, adoration menempatkan engkau dan saya di atas semua yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang setuju bisa kata amin. Ini adalah hidup di tempat-tempat surgawi yang Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 3. Ini adalah sebuah kehidupan dari kasih mula-mula, hidup di tempat-tempat tinggi, di tempat-tempat surgawi. Ketika semua orang di seluruh dunia sedang menderita, kita bisa terbang di atas segalanya melalui adoration. Ini yang dimaksud oleh Daud ketika dia mengatakan, my soul thirsts for you. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku haus akan Engkau. Lord, you are everything that I need. Without you, there's nothing I can do. I cannot want you without you. I cannot love you without you.
Lord, I come with adoration. Jesus. Saudara-saudara, malam kita bisa lihat bintang-bintang. Banyak bintang-bintang di langit. Pertanyaannya waktu siang hari itu bintang-bintang kemana? Jawabannya sederhana, bintang-bintangnya ada. Tapi kita tidak bisa melihat bintang-bintang, kenapa? Karena sinar matahari yang begitu terang menutupi sinar-sinar dari bintang-bintang sehingga kita tidak bisa lihat. Kebenaran apa yang kita bisa terima? Ketika engkau dan saya mengangkat Yesus di atas segalanya melalui adoration, sinar kemuliaannya menutupi sinar-sinar kecil yang kita lihat, yang mengganggu kita. Demikian juga ketika kita tidak mengangkat Yesus, yang akan kita lihat adalah bintang-bintang kecil sekitar kita yang mengganggu kita. Jadi apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, come into His presence with adoration. Lift Him up above everything. Yang setuju kata amin. Ayat 5. Kita lanjutkan ayat 5. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. Wow. Engkau memuaskanku lebih dari pesta terkaya. Aku memujimu dengan lagu-lagu kegembiraan. Wow. Perhatikan baik-baik. Di padang belantara, Daud datang ke hadirat Tuhan dengan mengatakan, I'm thirsty for you. My whole body longs for you. Kita tadi sudah belajar apa artinya. Ketika engkau datang dengan sikap hati seperti itu, Yesus akan hadir. Hadiratnya akan memenuhi kehidupanmu dan engkau akan dipuaskan. Hanya kehadiran Tuhan yang dapat memuaskan engkau. Yang setuju kata amin. Daud bilang begini, engkau memuaskanku lebih daripada pesta terkaya. Dengan kata lain, whatever the world can offer, there's nothing that can satisfy me. Only your presence satisfy me. Yang setuju kata amin. Saudara, hanya hadirat Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan yang bisa memuaskan jiwa engkau dan saya. Mother Baselia Schling, seorang pemimpin agama, dia bilang begini, you are here, what more could I want? Wow. Mother Baselia Schling bilang begini, engkau ada di sini, apalagi aku inginkan. Ada amin? Yang memuaskan engkau dan saya, yang membuat engkau puas, jiwamu puas, adalah kehadiran Tuhan. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, dia bilang begini, Thou hast given thyself to me, for what more could I ask? Because in you I found all, in you I found everything. Charles Spurgeon bilang begini, engkau telah memberikan dirimu kepadaku. Wow. Jadi apalagi aku ingin minta daripadamu? Karena di dalam engkau aku menemukan kekaguman. Di dalam engkau aku menemukan semuanya. Saya berdoa pagi hari ini semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kau berada. Kalau ada yang ingin menangis, jangan ditahan. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Minta dia berikan hati yang baru, hati yang haus dan lapar ke Tuhan. Hati yang bisa mengasihi dia. Then you will say, I'm satisfied, aku puas. Ayat 8. I cling to you. Your strong right hand holds me securely. Aku bergantung padamu, tangan kananmu yang kuat memegangku dengan aman. Perhatikan baik-baik.
Lihat progresnya, saudara. Pertama, dia datang dengan mengatakan, aku haus akan Engkau. Lord, I need you. I have this deeply need. I cannot do anything. I cannot love you without you. I cannot want you without you. You are everything that I need. Lalu Tuhan datang, Tuhan hadir. Waktu Tuhan hadir, David said, you satisfied me more than the richest feast. Engkau memuaskanku dari pesta terkaya yang dunia bisa tawarkan. Lalu dia bilang begini setelah itu, I cling to you. Cling itu artinya apa? Memegang erat-erat, tidak mau melepaskan. Wow. Saudara-saudara, saya berdoa engkau tangkap dengan firman Tuhan ini. Ketika engkau mengalami kehadiran Tuhan yang akan memuaskan jiwamu, engkau akan memegang dia erat-erat, engkau tidak mau melepaskan, engkau juga akan mengatakan, tangan kananmu yang kuat memegangku dengan aman. Ingat, Daud menulis ini di padang gurun. Saudara, Tuhan izinkan seluruh dunia masuk ke dalam padang gurun. Tujuannya apa? Supaya manusia mulai mencari Tuhan. Manusia mulai menyadari tanpa Tuhan tidak ada apapun yang kita bisa lakukan. Dan hanya kehadiran Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, drink from His presence, itu yang memuaskan jiwa kita. Kekayaan, ketenaran tidak bisa memuaskan kita. It still live void in our hearts. Tapi ketika engkau menemukan dia, you will say, you satisfy me. So I cling to you. Aku memegang engkau erat-erat. Tangan kananmu yang kuat memegangku dengan aman. Di situ engkau bisa alami apa? Berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa yang berbahaya, engkau mengalami kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Engkau memegang tangan erat-erat. Saudara, pandemi COVID-19 ini juga membuat sulit saya dengan istri. Tapi saya beritahu kepada saudara, setiap bulan Tuhan pelihara kami. We've been living in miracles after miracles after miracles. Saya rindu pagi hari ini, setiap saudara berjumpa dengan Tuhan, dipuaskan oleh kehadirannya, mengalami lawatan Tuhan yang nyata dimanapun kau berada. Dan kau akan memegang dia dengan erat-erat. Yang mau katakan amin. Mari saya mau ajak saudara, kita mau berdoa. Mari setiap mata dipejamkan. Seperti rusa merindukan air. Mari kita jadikan lagu di doa kita. Begitulah jiwaku. Yes, Lord. Merindukan air. Ku dimanapun saudara berada, nikmati kehadirannya, sambut kehadirannya. Allahku, Tuhan dan Rajaku, Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupanku
saya minta saudara taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan pada dia, Tuhan, pagi hari ini berikan aku hati yang baru, hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau dan firman-Mu. Aku datang kepadamu, aku mempunyai keperluan yang sangat dalam. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you Jesus. Terima jamahannya sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. I cannot love you without you. I cannot want you without you. Aku berdoa Tuhan, jamah berikan kepada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Berikan hati yang baru, hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau. Aku berdoa Tuhan, setiap mereka boleh juga bisa mengatakan seperti Daud, I'm satisfied. You satisfy me more than the richest feast. Aku puas Tuhan. Aku berdoa semua yang mengikuti ibadah online ini boleh dipuaskan oleh kehadiran-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Dan aku berdoa setiap kami juga boleh mengatakan, I cling to you. Aku memegang Kau erat-erat. Karena sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah menyari engkau dengan wajahnya. Ia akan memerintahkan berkat atas usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, dan apapun yang engkau kerjakan. Ia akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Sewaktu Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur